Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Azri dari kelas Elektronika Pagi dengan NIM 32121016. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi saya tentang sepak bola. Baiklah, sepak bola adalah salah satu cabang olahraga bola besar. Sepak bola dimainkan oleh dua tim, masing-masing tim beranggotakan 11 pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Olahraga ini telah dimainkan oleh 250 juta orang di 200 negara. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan terbuka di atas rumput atau rumput sintetis. Secara umum, hanya penjaga gawang sajalah yang berhak menyentuh bola dengan tangan atau lengan di dalam daerah gawangnya. Sedangkan 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Biasanya dengan kaki untuk menendang bola, dada untuk mengontrol bola, dan kepala untuk menyentuh bola. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan dialah yang menjadi pemenangnya. Jika hasil akhir imbang, maka diadakan adu penalti bagi masing-masing tim dan induk organisasi sepak bola internasional adalah FIFA. Sejarah olahraga sepak bola atau permainan menendang bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat mengirim bola kulit menendangnya ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Itali, permainan menendang dan membawa bola juga digemari, terutama mulai abad ke-16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan di beberapa kompetisi. Permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Raja James ke-1 dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk permainan sepak bola. Pada tahun 1815, sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Premasos Stephen pada tahun 1863 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan meneruskan aturan baku untuk permainan tersebut. Bersama dengan itu terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga hobi dan sepak bola atau soccer. Pada tahun 1869, membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola. Selama tahun 1800-an, olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904, Asosiasi Tertinggi Sepak Bola Dunia atau FIFA dibentuk dan pada awal tahun 1900-an berbagai kompetisi dimainkan di berbagai negara. Olahraga ini juga digemari terutama mulai abad ke-16. Aturan permainan sepak bola. Lapangan sepak bola untuk pertandingan internasional dewasa. Lapangan sepak bola internasional yang digunakan memiliki panjang berkisar antara 100 sampai 120 meter dan lebar 65 sampai 75 meter. Di bagian tengah kedua ujung lapangan terdapat area gawang yang berupa persegi 4 berukuran dengan lebar 7,32 meter dan tinggi 2,44 meter. Di bagian depan
dari gawang terdapat area penalti yang berjarak 16,5 meter dari gawang. Area ini merupakan batas kiper boleh menangkap bola dengan tangan dan menentukan kapan sebuah pelanggaran mendapatkan hadiah tendangan penalti atau tidak. Lama permainan sepak bola normal adalah 2 kali 5 menit, ditambah istirahat 15 menit di antara kedua babak. Jika kedudukan sama atau imbang, maka diadakan perpanjangan waktu selama 2 kali 15 menit hingga didapatkan pemenang. Namun jika masih imbang, maka diadakan adu penalti. Wasit dapat menentukan berapa tambahan di saat akhir babak tersebut, pengganti dari waktu yang hilang akibat penggantian pemain, cedera yang membutuhkan pertolongan atau penghentian lainnya. Waktu tambahan ini disebut sebagai injury time atau stopping time. Pelanggaran. Apabila pemain melakukan pelanggaran yang cukup keras, maka wasit dapat memberikan peringatan dengan kartu kuning atau kartu merah. Pertandingan akan dihentikan saat dan wasit mengajukan kartu ke depan pemain yang melanggar, kemudian mencatat namanya di dalam buku. Ada 2 warna kartu di sepak bola, yaitu satu kartu kuning. Kartu kuning merupakan peringatan atas pelanggaran sepak bola bersikap tidak sportif secara terus-menerus melanggar peraturan, berselisih kata, atau tindakan memulai kembali pertandingan, keluar masuk pertandingan tanpa persetujuan wasit, atau tidak sengaja jarak dari pemain lawan yang sedang melakukan tendangan bebas atau lemparan ke dalam. Pemain yang menerima 2 kartu kuning akan mendapatkan kartu merah dan keluar dari pertandingan. Kedua, yaitu kartu merah. Pemain yang dapat kartu merah harus keluar dari pertandingan tanpa bisa digantikan dengan pemain lainnya. Berupa contoh tindakan yang dapat dianjurkan kartu merah adalah pelanggaran berat yang membahayakan atau menyebabkan cedera parah pada lawan. Meludah, melakukan kekerasan, atau melanggar lawan yang sedang berusaha mencetak gol, menyentuh bola dengan tangan untuk mencegah gol bagi semua pemain kecuali penjaga gawang, dan menggunakan bahasa atau gerak tubuh yang cenderung menantang pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang melakukan handsball di luar kotak penalti. Wasit dan petugas pertandingan. Dalam pertandingan profesional terdapat 4 petugas yang memimpin jalannya pertandingan, yaitu wasit 2, hakim baris, dan seorang petugas di pinggir tengah lapangan serta wasit gawang yang berada di pinggir gawang. Wasit memiliki peluit yang menandakan apakah saat berhenti atau memulaikan bola. Memainkan bola. Dia juga bertugas untuk memberikan hukuman dan peringatan atas pelanggaran yang terjadi di lapangan. Masing-masing penjaga garis bertanggung jawab menguasai tengah bagian dari lapangan. Mereka membawa bendera dengan warna kuning untuk menandakan adanya pelanggaran atau bola keluar atau offside. Biasanya mereka akan bergerak mengikuti posisi pemain belakang terakhir. Petugas terakhir memiliki tugas untuk mencatat semua waktu dan tempat berhenti selama pertandingan berlangsung dan memberikan info mengenai tambahan waktu di akhir setiap babak. Petugas ini juga bertugas memeriksa penggantian pemain dan menjadi penghubung antara manajer dan tim dan wasit. Dengan wasit dalam beberapa pertandingan, teknologi menggunakan video atau penggunaan orang kelima untuk menentukan ketetapan keputusan wasit mulai digunakan. Misalnya yang menentukan apakah satu bola telah
melewati garis, atau apakah seorang pemain berada di dalam keadaan offside ketika mencetak gol. Posisi pemain. Pada dasarnya, satu tim sepak bola terdiri dari satu orang penjaga gawang, 2-5 orang pemain bertahan, 2-5 orang pemain tengah, dan 1-3 orang penyerang. Penjaga gawang atau kiper adalah satu-satunya pemain dalam sebuah tim yang boleh menggunakan tangan untuk menghalangi bola menuju ke gawang dari serangan tim lawan. Umumnya penjaga gawang mengenakan pakaian jersey yang berbeda dengan bermain lainnya. Pemain bertahan atau back memiliki tugas utama untuk menghalangi dan menutup pergerakan tim lawan. Pemain tengah atau gelandang atau flanker biasanya terdiri dari pemain tengah yang bermain dekat penyerang dan pemain tengah bertahan yang bermain dekat pemain bertahan. Tugas utama pemain tengah adalah mengatur tempo permainan dan menjadi penyokong peran back atau striker dan striker dalam tim. Terdapat pula pemain sayap atau winger yang bertugas di posisi kanan atau kiri lapangan. Penyerang atau striker memiliki tugas utama untuk mencetak gol ke gawang lawan. Kapten tim adalah jabatan seorang yang terpilih di antara pemain yang bertugas memimpin dan mengkoordinasi para pemain agar bermain secara tim di lapangan. Tanda bahwa pemain sebagai kapten tim adalah atribut bat atau hermit bat yang melingkar dengan atas. Pada awal sebuah laga resmi, kapten dari dua tim menjadi pemain terdepan ketika memasuki area lapangan, diikuti kiper dan para pemain lainnya. Biasanya seorang kapten menjadi penendang utama penalti serta sebagai penerima penyerahan piala atau gelar juara di sebuah turnamen. Posisi dasar pemain dapat mengalami modifikasi menjadi berbagai pola atau taktik permainan. Beberapa pola permainan yang sering digunakan dalam berbagai kejuaraan adalah 4-4-2. Paling sering digunakan 3-4-2-1. Kekuatan terletak di bagian tengah lapangan, serta 4-3-3, informasi klasik dari tahun 1970-an yang sering digunakan oleh sistem total football Belanda dan Jerman Barat. Penjaga gawang atau kiper. Posisi penjaga gawang adalah posisi dengan kemampuan khusus. Tugas seorang penjaga gawang adalah mencegah bola masuk ke gawang. Penjaga gawang sering kali menjadi palang pintu terakhir bagi lawan sebelum memasuki bola ke gawang. Penjaga gawang umumnya memiliki kemampuan yang mutlak dibutuhkan seperti refleks yang baik, kecepatan, postur ideal, dan lainnya sebagai untuk mencegah terjadinya gol. Penjaga gawang adalah palang pintu terakhir bagi lawan sebelum memasuki bola ke gawang. Penjaga gawang harus memiliki insting terhadap lawan, refleks yang sempurna dan bakat. Tanpa salah satu dari 3 kriteria di atas, sulit untuk menjadi seorang penjaga gawang. Back. Posisi pemain belakang atau back adalah pemain yang posisinya berada di belakang dan bertugas membantu penjaga gawang agar tidak terjadi gol. Back tengah berfungsi menjaga sektor tengah pertahanan. Dalam beberapa kasus seperti counter attack dan di saat back sayap terlambat kembali, back tengah bisa menjadi sektor sayap. Mereka hampir setiap waktu berada di bagian belakang pemain bersama dengan penjaga gawang untuk menghindari terjadinya gol. Back tengah memiliki sundulan bagus, kadang-kadang maju membantu serangan saat terjadinya tendangan bebas dan hampir selalu maju tendangan sudut. Back dengan sundulan bagus tidak harus berposisi tinggi, contohnya
Carles Puyol yang punya tinggi tidak sampai 180 cm. Tinggi rata-rata pemain Eropa. Bek sayap berfungsi untuk menjaga sektor pertahanan sayap dan juga bertugas maju membantu serangan tim dari sektor sayap dan dengan memberikan dukungan serangan maupun melalui umpan kepada penyerang serta berperan aktif dalam setiap pertandingan. Gelandang, permainan tengah atau gelandang adalah seorang pemain yang berposisi berada di antara para penyerang dan para bek. Fungsi utama mereka adalah menetapkan dan menjaga penguasaan bola, serta memberikan bola kepada para penyerang. Namun, ada juga gelandang yang tugasnya lebih bertahan. Dan ada juga posisi hampir seperti seorang penyerang. Seorang gelandang mempunyai tugas-tugas yang penting, menerima bola yang ditunjukkan ke depan, bertahan atau melakukan tackle atau tackle terhadap pemain lawan, mencetak atau membantu menciptakan sebuah gol sehingga mereka sering dianggap sebagai anggota terpenting dalam sebuah tim. Kebanyakan mengkhususkan diri dalam suatu keahlian atau yang lain. Para gelandang bisa menghabiskan paling banyak tenaga dalam suatu pertandingan karena jarak yang mereka tempuh dalam satu lapangan. Gelandang bertahan atau disebut juga tukang angkut air memiliki fungsi menjadi membantu serangan, membangun serangan pertama, perusak permainan lawan, dan permainan pertama yang menghadang serangan balik. Pemain sayap bertugas untuk memberikan sinyal dan pusat serangan dari sektor sayap dan bertahan sewaktu-waktu apabila timnya diserang oleh lawan. Pemain tengah atau gelandang bertugas menjaga sektor tengah, permainan mengatur ritme permainan dan kadang-kadang membantu juga pertahanan baik di tengah maupun sayap. Penyerang. Penyerang merupakan posisi yang paling dekat dengan gawang lawan. Tugas utama menyerang seorang penyerang adalah mencetak gol. Posisi penyerang adalah posisi yang membutuhkan tiga hal utama: kecepatan, teknik, dan bakat. Apabila salah satu syarat di atas tidak terwujud, sulit menjadi penyerang yang handal. Penyerang juga membutuhkan naluri dan konsentrasi yang tajam. Posisi lawan lainnya yang juga mirip dengan penyerang adalah posisi penyerang bayangan atau sering disebut dengan penyerang lubang. Gelandang serang posisi penyerang bayangan berada tepat di belakang penyerang murni ataupun di belakang di antara dua striker murni. Tugas penyerang bayangan sedikit lebih rumit karena selain menerima umpan dari pemain di belakang, juga kadang-kadang harus memberi umpan terhadap pemain di depannya. Penyerang murni. Penyerang bayangan juga harus membantu pertahanan ketika dibutuhkan. Penyerang bayangan atau penyerang lubang merupakan posisi di belakang penyerang murni dengan tugas untuk memberikan umpan akurat kepada penyerang, membuka pertahanan lawan, menguatkan gol untuk timnya serta membantu pertahanan saat dibutuhkan. Penyerang utama dalam satu tim yang berfungsi itu membuat gol untuk timnya. Penyerang sayap berfungsi selain mencetak gol juga membantu serangan dari sektor sayap dengan memberikan umpan-umpan kepada penyerang murni serta membuka ruang untuk penyerang murni agar dapat mencetak gol. Kejuaraan internasional. Kejuaraan sepak bola internasional terbesar ialah Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Federation International de Football Asian atau FIFA. Piala Dunia diadakan setiap 4 tahun sekali, dimulai di Uruguay pada tahun 1930. Pencetus ide tersebut adalah Jules Rimet, seorang pengacara dan pengusaha Perancis yang terinspirasi setelah menonton Olimpiade Paris tahun 1924. Kompetisi internasional tertua di Indonesia adalah
Copa American yang mempertandingkan tim-tim dalam wilayah Amerika Selatan setiap 2 tahun sekali. Copa America pertama kali diadakan tahun 1916 dan diikuti oleh 10 negara yang akhirnya membentuk di South American Football Confederation atau CONMEBOL. Untuk wilayah Amerika Utara, si Confederation of North Central America and Caribbean Association Football atau CONCACAF menyelenggarakan kompetisi internasional setiap 4 tahun sekali yang disebut Piala Emas CONCACAF. Di kawasan Asia terbentuk Australia dan Timor Leste, negara-negara yang terhubung dalam Asian Football Confederation atau AFC, mengadakan kompetisi internasional pertama tingkat Asia pada tahun 1956 di Hong Kong yang disebut Piala Asia. Pada tahun 1960, kompetisi tingkat regional Eropa diadakan untuk pertama kalinya dengan nama European Nations Cup yang kemudian disebut sebagai UEFA, European Piala Eropa atau Euro. Di wilayah Oceania atau yang meliputi Selandia Baru dan berbagai kepulauan Pasifik. Kompetisi internasional setiap 2 tahun dimulai sejak tahun 1996, disebut Piala Oceania. Untuk wilayah Afrika, kompetisi Piala Afrika mulai diadakan sejak tahun 1957 di Khartoum. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.